awas ya kalau meleset dari konsekuensi yang kamu buat, kamu yang tak ilangin. Ancaman lah ya. Ngancem kayak gitu loh. Kok sampai hilang segala, hilang itu aku pikir hilang ngapain gitu kan. Hah? Wih, deso, aku beli meneh. Memang sih cerita orang kita emosi, nggak boleh, kita netral. Terus aku kan balik ke rumah. Terus? Balik ke rumah. Iya. Balik ke rumah, terus benar-benar kontraksi lagi. Pikirku kan itu tanggal berapa? Tanggal 2 Januari. Pikir kan aduh paling kontraksi palsu lagi, karena kan memang katanya dokter tadi bakal ada kontraksi palsu lagi gitu, susulan. Jumpa ya. Terus aku bilang, dokternya bilang relax aja, kalau misalkan memang jarak sakitnya itu udah berdekatan, itu baru bawa ke rumah sakit. Terus aku kan ngerasain kan sakitnya itu deket apa enggak. Oh ternyata enggak. Aku bilang aku kayaknya kontraksi palsu lagi. Terus dia tuh ngelempar guling ke aku. Kena? Aduh. Kena perut. Aduh. Terus aku bilang kamu kok marah? Aku bilang aku beneran loh, ini aku sakit. Terus gitu dia bilang katanya, wis nggak usah gawe cerita, dia bilang gitu. Aku wis emosi sama kamu, aku tuh jadi hubungan sama temanku tuh jadi jelek cuman gara-gara kita beli kasur, padahal itu tuh investasi yang bagus buat kita, dia bilang gitu. Terus dia marah-marah gitu kan. Terus aku bilang, ngomong tapi kasar gitu loh, karena aku udah emosi kan. Kamu yang ngomong kasar? Kamu nggak lihat ah, kamu tuh mukul tadi kena apa? Terus aku bilang, kalau loh aku kayak gini tuh mentingin kenyamananku loh, karena selama ini kamu tuh nggak pernah mentingin kenyamananku. Akhirnya kamu kayak gitu. Tapi dengan kata-kata yang kasar lah, bahasa Surabaya yang kasar gimana sih? Aku bilang kalau misalkan kamu kayak gini terus, aku lo bisa ngurus anakku sendiri. Aku bilang gitu. Akhirnya lagi tercetus kayak gitu. Emosi kayak gitu. Terus dia bilang, oh, kunci mobil tuh dilempar ke aku. Udah lo di rumah sakit ini. Gitu. Terus bilang, terus karena aku emosi ya, yaudah. Aku bilang gitu. Ayo udah mau berangkat. Aku nggak ngurusin kamu. Akhirnya tas-tas yang memang udah aku prepare buat lahiran tuh, aku angkat semua, aku taruh mobil. Akhirnya aku berangkat, aku nyusul mamaku ke rumah papaku yang selama ini aku tuh nggak cerita apapun, jarang banget ke rumah mama papa karena memang aku kepengen. Oke, ini aku keep sendiri. Iya. Ini rumah tanggaku gitu ya. Aku jemput mama kan, itu aku udah ngos-ngosan itu di jalan itu jok kursinya tuh udah aku mundurin. Aku tuh udah susah banget kayak nyetir di mana sih, perut gede terus ngos-ngosan. Terus akhirnya aku jemput mamaku kan. Nah itu aku kayak pipis tapi nggak pipis, ketuban kayak gitu loh. Nah tapi aku tuh nggak tahu kalau itu ketuban, kayak ngerasa iya baru pertama. Iya. Mana sih? Duh, aku kebelet pipis nih kayaknya, aku udah ngompol nih kayaknya, aku bilang gitu. Terus aku ketawa-tawa, mama aku mau ngompol gitu. Terus loh, kamu kesini sama siapa loh? Kok bawa mobil sendiri loh? Kamu udah gede kok. Udah lalu. Terus mah aku pipis. Ya bukan pipis, itu ketuban, ayo cepetan. Akhirnya dibawa, akhirnya sama mamaku, papaku, adik-adikku tuh ikut semua ke rumah sakit. Harus tidur loh itu, biar nggak moncor terus. Nah itu aku udah ngos-ngosan itu udah di mobil, terus kayak, nah terus aku tiba-tiba tuh kayak ada meletup gitu loh, tuh tas. Itu katanya sih ketubannya, mah kok meledos ini apa Iya bunyi plop gitu, kayak tes gitu, kayak meledak tapi di dalam perut gitu loh. Terus makin kenceng kan papaku, terus papaku bilang, kok kita di rumah sakit sini ya? Terus nanti kamu pulang kemana? Kalau pulang ke apartemen jauh dong, kita cari rumah sakit yang dekat apartemen. Udah terserah udah. Aku udah mau udah nggak tahan sakitnya itu. Jadi kita cari yang rumah sakit yang dekat apartemen. Tanggal berapa tuh? Tanggal 2 malam. 2 2 malam berarti 3 pagi, 3 dini hari. Terus 3 dini hari aku berangkat
diantar papaku, terus papa mamaku tuh telepon si itu suamiku. Dia bilang, kamu di mana? Ini lagi nongkrong om sama temanku. Terus loh kok ini emang Nita nggak emang Natasha nggak telepon kamu kalau misalkan dia keluar sendiri, ini udah bawa barang-barang, dia tuh mau lahiran loh, kamu di mana? Loh apartemennya tuh di daerah pokoknya jauh banget lah, perjalanan tuh 1 jam dari posisi suamiku mau ke rumah sakit. Jauh lah, Surabaya 1 jam jauh. Jauh banget. Terus akhirnya aku kan udah tidur, udah posisi tidur, udah mau lahiran gitu loh. Ibu bapaknya tuh datang. Terus yang nemenin aku di dalam itu kayak ibu bapaknya dia gitu kan. Waktu itu gantian, belum datang mungkin ya, belum datang. Aku tuh di ibunya kan agamis banget. Jadi kayak aku ditemenin dibacain doa-doa gitu. Tuntun lah. Terus ibu tuh tanya, loh si suamiku tuh mana? Terus aku bilang tadi di telepon katanya masih nongkrong bu. Terus ibu tuh nangis terus bilang apa? Udah maafin Anakku. Maafin anak ibu ya. Terus aku bilang nggak apa-apa bu. Tapi aku setengah sadar nggak sadar aku ngucapin ya nggak apa-apa bu ya. Kalau aku udah fokus di sakit nih. Terus habis itu dia datang ngeliat aku. Terus dia bilang, kamu minta ditemenin siapa? Kayak nyindir gitu ya, nyindir yang di rumah tadi ya. Kamu minta ditemenin siapa? Oke, melahiran tuh mau kan posisi kan harus 1 orang aja yang standby di dalam. Kamu minta ditemenin siapa? Itu aku rasanya sakit hati banget. Ya iyalah sama suami, emang mau sama siapa gitu kan di dalam itu. Terus tapi aku nggak jawab, aku pengen sama dia. Aku bilang, aku pengen ditemenin ibu. Ibumu? Ibunya dia. Oke, mertuamu. Aku karena ibu tuh dari tadi udah di situ yang udah tahu prosesnya, tahap-tahapnya. Jadi kalau misalkan karena pertama jengkel sama dia, terus kalau misalkan ganti orang jadi mamaku gitu ya, jadi kan nggak tahu ceritanya nih dari tadi. Aku pegang tuh tangan ibunya, udah aku remes-remes, pokoknya sakit lah, udah aku remes-remes, tapi aku tuh sama jengkel, jadi aku tuh nahan sakit sama jengkel tuh kayak aku tuh nggak bisa teriak malahan. Padahal di sebelahku tuh ada orang mau lahiran juga malah teriak-teriak gitu loh, tapi belum lahiran ya, cuma teriak. Aku tuh malah kayak gitu. Nggak boleh merem loh padahal. Nggak boleh tidur. Merem nggak boleh karena saraf pembuluh darah mata bisa pecah. Oh iya. Jika kontraksi itu nggak boleh merem. Oh bertahu. Iya, nggak boleh merem. Kita sebagai suami harus menjaga. Ketika ada lahiran secara normal, Anda sebagai suami harus menjaga istri Anda untuk tetap fokus. Karena mata kakak gua pecah. Apa? Ininya, pembuluh darahnya. Ojo Nah. aja. Kan aneh kan? Terus akhirnya Akhir lah. ya waktu itu lahir. Nah waktu lahir tuh kayak sekali tuh langsung gampang banget gitu loh. Terus nah waktu anakku lahir ini aku nggak ada terharunya sama sekali. Lagi sakit hati ya. Aku tuh kayak karena waktu lahir tuh mukanya mirip bapaknya banget. Gitu loh. Kok jadi aku tuh malah biasanya kan aku lihat itu kayak terharu gitu ya, apalagi habis lahiran IMD kan, nyusui dini ya. Itu waktu IMD tuh aku bener-bener kuliatin terus kok kayak jengkel, kok lu mirip bapak lu sih gitu, kayak gitu. Kok aku jadi inget jengkel-jengkelnya gitu loh. Terus udah kan ditaruh kan diazanin sama dia. Nah itu yang aku denger tuh malah papa aku yang azanin anakku. Terus aku tanya, loh emang dia kemana? Dia keluar bentar tadi beli makan gitu. Bikin kan, duh kenapa sih harus, aku marah sama papaku. Ya ditunggu loh, tunggu dia datang. Kenapa papa yang ngazanin gitu loh? Aku pengen, akhirnya 2 kali ngazaninnya. Demi harus biar bapaknya aku, yang pegang. Aku pengen denger bapaknya tuh ngazanin anakku. Terus habis itu udah kan, posisi kan aku nggak boleh tidur. Terus aku kan suamiku tuh dibilangin kalau misalkan aku tuh nggak boleh tidur, pokoknya jangan sampai aku tidur gitu kan, suruh recovery dulu, jangan sampai tidur. Terus nanti jam 6 pagi, itu posisi lahiran aku jam 4 pagi, jam 6 pagi nanti udah pindah ke kamar kok pak gitu. Terus aku tuh kayak, aku tuh nggak tidur, aku tuh cuman merem aja gitu loh, kayak masih berusaha gitu.
berusaha memikirkan semuanya ya. Dari mulai kayak- proses-proses awal sampai anakku lahir gitu. Jadi kayak memang, aduh tadi tuh kenapa ya aku kok nggak bisa terharu kayak orang-orang gitu, kenapa ya kok papaku malah ngazanin, kayak semuanya jadi campur Campur jadi aduk. satu gitu loh. Kayak nah terus habis itu pindah kamar kan aku akhirnya jam 6 pagi tuh. Terus dia tuh kerja. Hilang gitu ya. Enggak, dia Izin pamit kerja. Oke. Aku kerja dulu ya katanya gitu. Terus aku kan yakin kerja ini aku lahiran loh. Kenapa nggak bisa izin sehari aja? Bukan ada cuti hamil gitu ya? Cuti apa? Iya ada. Cuti lahir ya? Melahirkan. Ada, Cuti lahir. cowok ada. Ada kan 3 hari tuh. 3 hari. Nah itu aku pengen, aku tuh ada deadline yang harus diselesaikan siang ini. Aku setengah hari kok, siang udah pulang dia katanya gitu. Terus pikirku ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Cara ngomongnya tapi udah baik. Iya udah baik. Oke. Terus dia ninggal kan. Pikirku, nah semua orang tuh lagi nyiapin, aku nggak tahu lagi nyiapin apa ya. Pokoknya itu nggak ada orang di situ tuh. Jadi aku ditinggal sendiri. Pikirku karena suamiku ini pergi, mungkin dia pamit ke ibunya atau pamit ke mamaku. Kalau dia ninggal aku pergi buat kerja, minta tolong kayak jagain atau apa gitu ya. Full ora. Jadi nggak ada orang sama Nggak sekali. mesen nggak mesen Bulan. sama siapa. Entot. Terus Lu jam berarti kondisinya nggak ada yang tahu tuh. Lu ditinggal sendiri ya kan? Nggak ada yang tahu bahwa dia mau Berpikiran- ngantor. Iya enggak, Gitu. berpikiran pada Terus dijagain. dijagain tuh gitu. dikiranya tuh aku sama suamiku. Suamimu. Iya. Terus jam setengah 8 pagi kan bayinya kan datang habis mandi, habis itu Dibersihin. dijemur ya. Terus ya udah aku berdua. Nah, waktu aku mau turun kan posisi kan aku nggak ada yang dijahit nih ya, posisi normal. Waktu aku turun, aku tuh kepleset, jatuh, sobek. Hah, Jadi Jahitan kayak barunya yang itu. udah ada yang dijahit sama dia. Ada, tapi itu kan dijahit. nggak dijahit yang banyak gitu loh. Iya. Ada pasti sobek sedikit tuh ada gitu loh. Karena sobeknya dikit, makanya nggak dijahit. Nah waktu turun tuh benar-benar Wah, padahal itu kan masih kayak darahnya tuh masih Fresh kan? masih ditahan gitu loh supaya nggak keluar. Biar pasti. Nah itu udah, karena aku turun kan si kecil kan nangis, aku pengen ngambil gitu loh kan, emang nggak ditaruh deket, agak berjarak gitu kan. Aku turun tuh, nah aku tuh udah teriak-teriak tuh kayak apa, suaraku tuh nggak kenceng apa emang aku pikirnya tuh aku tuh udah mau mati waktu itu kayaknya tuh. sinetron ya. Jatuhnya dia sendiri. Beneran kayak udah mau mati rasanya, tuh darah udah banyak banget di lantai. Terus suster tuh datang hari, pikirnya kan ada apa-apa, teriak-teriak. Terus itu aku langsung diangkat, si kecil tuh langsung disusuin, Ke kamu. bukan Formula. formula. Jadi Aduh. terus kayak ya aku balik lagi gitu loh. Terus papaku balik ternyata kayak habis nyiapin itu loh, kayak apa sih, Ngubur. Dokumen. syukuran ya. Mamaku nyiapin dokumen, mamaku ibunya punya dokumen kayak akte dan lain sebagainya. Terus papaku tuh nyiapin kayak syukuran gitu loh. Ikut hari-harinya. Terus mama bawain aku makan. Terus kaget kan papaku. Terus ini baru pertama kali ini papaku tuh marah yang semarah-marahnya, kayak Udah muntap lah ya kalau saya orang Jawa ya. Muntap itu. Ada Jadi era kayak final evolusi. ya. ibu bapaknya tuh ditunjuk-tunjuk kayak telepon anakmu sekarang, kok nggak bilang sih kalau misalkan apa susahnya telepon, apa susahnya Ngomong. WhatsApp kayak gitu kan. Semua juga pegang HP kok. Terus aku udah lemes, aku mau nangis tuh nggak bisa, aku mau ngasih tahu ke papaku kalau misalkan tadi dia udah pamit tuh nggak bisa, kayak udah lemes Udah aja. bingung ya. Tapi untungnya nggak kenapa, cuman sobek biasa. Tapi dijahit lagi. Kenapanya? Tapi lu sendiri posisinya. Dijahit lagi nih gitu. Dijahit lagi. Oh, pada saat itu dijahit dan kemudian orang tua kamu datang. Enggak, jadi orang tua Apa pas proses menjahit itu? terus aku diangkat, oke. terus dipindahin ke kamar satunya buat dijahit lagi. Oke, Baru baru itu balik dan benar-benar itu dijagain semua orang. Jadi papaku tuh nelpon saudara-saudaranya, Oh. kayak ponakan-ponakan sepupu tuh dikumpulin di situ semua, kayak benar-benar. Oke, nek misalnya bojomu reso ngurus iki wae, sing ngurus ngono to. Papaku bilang gitu, terus suamiku kan datang, itu benar-benar kayak mau ditonjok gitu, masih mau ditonjok. Dia bilang kalau misalkan nggak bisa jagain, Bojomu. bilang
ada apa-apa katanya gitu. Terus Jadi masih dengan ada yang tinggi banget sih. terus aku ingat banget tuh kayak jadi tontonan serumah sakit kamar itu. Jadi drama gitu. Kayak apa ya, aku tuh malu, aku tuh habis lahiran loh, aku tuh butuh waktu buat recovery diriku sendiri ya. Terus ditambah kayak gini tuh kayak malu banget, aku tuh malu banget di rumah sakit dulu. Jadi aku waktu keluar rumah sakit dulu kayak masih malu, kayak dilihatin oh ini mbak yang kemarin lahiran Heboh tapi gitu. heboh gitu kan. Aku banget tuh malu banget pokoknya. Sampai rumah itu bener-bener dijagain papaku. Jadi papaku tuh nggak pulang sama sekali. Jadi aku kan balik ke apartemen, terus aku tidur di sana tuh bener-bener yang ngurusin, kan suamiku kan kerja, jadi yang ngurusin anakku sama aku tuh papaku sama mamaku. Bener-bener diurusin mulai dari yang kalau misalkan nggak bisa mandiin tuh mamaku yang mandiin dulu kayak gitu. Jadi ketika suamimu bekerja, orang tua datang. Enggak, jadi Di situ papa mamaku terus? stay di situ, Nginep. nginep di situ jagain aku. Oke. Karena papaku mungkin trauma ya sama Ya, lihat kejadian darahku itu. kayak gitu. Jadi takut bener-bener aku tuh dihati-hati, ke kamar mandi tuh hati-hati kayak gitu. Nah, pada saat setelah yang kejadian di rumah sakit itu, terus apa yang suami kamu lakuin? Seingatku ya waktu itu ya, kayaknya dia nggak ada minta maaf tuh. Dan aku ngerasa Pegang kayak anaknya kayak atau apa? oh Oke iya lah. iya pasti gendongin anaknya, foto-foto gitu kan ya namanya gimana ya, Bukan konten aja lah ya, mau gitu ya, keluar, foto mau ya. keluar rumah sakit itu juga Berbahagia gitu ya. mau keluar rumah sakit itu juga sempat selfie bertiga kayak gitu loh. Dia ngajak aku kayak oh yaudah dia seneng anaknya lahir gitu kan. Sampai di rumah pun, sampai dia kerja pun kayak ya senormalnya bapak ya, pengen cepet pulang ketemu anaknya gitu kan, bawain aku makanan, bawain papa mama makanan, itu benar-benar dia yang prepare pagi bajunya anakku ya apa kayak gitu, bajuku gimana kayak gitu. Sampai gitu tuh sampai berapa ya? 6 bulan lah sampai anakku baru bisa makan. Lepas dari ASI lah. Iya, Lepas dari kayak makanan MPASI. MPASI betul, udah mulai makan selain ASI. Pengen pipis. Terus Kan aku banyak belajar, aku banyak browsing, aku beli buku soal MPASI itu kan namanya anak pertama kan aku nggak tahu menau ya soal apa metode gimana ya? Harus kayak- gimana dengan anak lainnya ya? Akhirnya tuh karena aku tuh basicnya aku nggak pernah percaya sama kalau browsing tuh nggak pernah saya percaya sama kalau misalkan browsing di Indonesia gitu loh. Jadi aku tuh lebih sering browsing itu ya gimana sih kebiasaan orang luar kayak gitu loh. Jadi aku browsing makanan MPASI tuh benar-benar yang kayak foreign itu gimana sih cara memperlakukan anaknya gitu, apakah sama kayak di Indonesia. Nah, Beda itu sih. beda banget dan aku tuh pengen menerapkan itu ke anakku Kenapa? supaya karena di Indonesia tuh habit jelek Menurutmu? menurutku. Dengan yang masih bayi dikasih makan pisang, dikasih makan yang yang bubur tuh cuma nasi aja, nasi sama kuah atau kalau nggak gitu sayur buah kayak tunggal-tunggal gitu loh. Itu tuh jelek menurut mereka. Dan memang secara literasi tuh emang jauh bagus mereka. Akhirnya mau aku terapin ke anakku. Nah waktu itu aku kayak nerapin BLW gitu loh, baby led weaning. Jadi yang bayi yang memang diwajibkan bisa makan sendiri, bisa mandiri sejak dia bayi. Iya, jadi nyep Iya kayak gitu-gitu. Taruh di meja. Kan Soalnya aku- gue pernah ngeliat kasusnya si Andin juga dia di iya. paki kan. Heeh. Karena ngebiarin anaknya itu kan jorok bla 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 bla. Bukan Ya, dia juga sempat disalah artikan gitu kan. Mm-mm. Padahal memang yang tahu sebenarnya ya ibu sama anak sendiri sih. Oke, terus Terus aku kan akhirnya sharing sama dia gimana nih kalau misalkan aku nerapin sistem yang kayak gini. Terus kata dia, oh bagus kok, kemarin teman-teman juga banyak yang udah nerapin kayak gitu. Coba aja gak apa-apa. Jalan beberapa bulan ada momen dimana haus mas. kayak cerita dia harus gue. Emosinya Oh, iya. ini. Terus ada momen di mana waktu
anakku makan itu dia kesedap sampai biru gitu. Karena memang kesedap. Napas dong berarti. Susah nafas gitu loh. Jadi tapi habis posisi kan aku lagi berdua nih, suamiku lagi ada di belakang. Jadi dia kesedak, aku kan ya namanya perempuan kan panik, tapi udah aku tepok-tepok gitu punggungnya, tapi akhirnya keluar. Nah waktu aku nepok pas keluar tuh suamiku tuh datang. Bu apaan lo? Kayak ya dia apain tuh anaknya kok sampai kayak gitu, kok sampai biru, kok ya dia panik juga kan. Akhirnya dia tuh lari bawa anakku tuh ke dokter, ditinggal aku di rumah. Jadi udah langsung bawa, aku kan pikir kan bentar aku tak siap-siapin bukunya dulu, buku kontrolnya kan wajib dibawa kan. Dia tuh loh kok dari mobilnya tuh nggak ada. Akhirnya kan dia tuh kontrol kemana aku nggak tahu, aku cari ojek online kan ngikutin dia tuh nggak ada, dia tuh nggak tahu. Aku telepon tuh gimana aku nggak tahu. Apa di rumah sakit yang waktu itu, aku balik ke sana nggak ada. Aduh di mana, aku tuh bingung kan. Akhirnya aku balik pulang lagi. Terus dia tuh nggak balik sampai sore. Dan aku nelpon tuh nggak diangkat-angkat. Akhirnya aku nelpon ibunya dia. Aku cerita, Bu, ini loh anaknya di sini. Oh, terus aku langsung naik ojek online kan ke situ. Terus aku tuh kayak dimarahin habis-habisan bertiga gitu loh, dia, ibunya, bapaknya. Bilang kalau misalnya jangan macem-macem lah, kalau makan itu yang wajar-wajar aja. Dimarahin sama si suami lo? Tiga itu. Bertiga itu pokoknya. Oh, kalau marahin ngasih lu? makan, kalau ngasih makan tuh yang wajar-wajar aja, kayak gitu. Jangan yang aneh-aneh. Yang metode-metode aneh. Ngapain Loh, tapi sih? sesuai kesepakatan kamu sama suami kamu. Iya. Terus dia tanya, tadi tuh gimana ceritanya? Tadi tuh kesedap, terus berusaha tak keluarin gitu. Soalnya dia udah biru. Kamu tahu nggak? Dia tuh bisa mati cuma gara-gara kesedap. Iya aku tahu, makanya udah kasih pertolongan pertama, aku bilang gitu. Terus gini nih biaya rumah sakit, mau kamu yang bayar? Dia bilang gitu. Suami kamu tuh. Iya, kan aku nggak kerja, aku bilang gitu. Ya makanya karena kamu nggak kerja tuh nggak usah aneh-aneh. Pertama, oh ya udah, iya maaf aku. Emang waktu itu aku ngerasa bersalah banget soalnya anakku tuh sampai biru ngasih makanan. Nah terus habis itu setelah selesai dari situ aku balik pulang kan ya, dia masih kayak berundel, masih berundel gitu. Terus kalau misalkan memang kamu nggak becus ngurus anakmu, gue cariin ibu baru. Dia bilang gitu. Udah cangkem. Aku kan langsung gimana ya, kaget. Iya, terus aku bilang, pikirku kan bercanda kan, alah mungkin karena dia emosi kan ya. Lalu aku bilang, apa sih gitu. Iya maaf, emang aku salah gitu. Yowis yang becus jadi ibu itu, jangan main HP mulu, ini mulu, nongkrong mulu loh. Kayak tetangga tuh loh, ngobrol-ngobrol sama tetangga, nongkrong di tetangga gitu. Masa sering? Kita kan ada kayak PKK gitu kan, itu kan cuma sebulan sekali kan, cuman kan kadang lama biasa gitu kan, ngobrol gitu. Apalagi sebulan sekali, apa sih aktualisasi diri ibu lama. gitu. Terus ya akhirnya dibahas kayak misalkan kesalahan-kesalahan kecil kayak makanya jangan main HP, rumah tuh dibersihin kayak gitu-gitu loh. Aku bilang ada bayi tuh capek loh, aku bilang gitu. Emang aku tuh semenjak dia marah-marah tuh membiasakan komunikasi terus. Kalau misalkan aku ngerasain apa tuh aku mesti ngomong ke dia. Aku bilang ada bayi tuh capek loh, meskipun kamu nggak tahu aku ngapain aja, tapi ngikutin dia aja tuh udah capek. Nyiapin makan dia tuh udah capek, apalagi belum nyiapin makanmu, belum preparein aku sendiri, ngurusin rumah, kadang tuh ngurusin handle kerjaannya dia juga, kadang itu misalkan butuh email atau dan sebagainya, itu tuh capek. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh di rumah kok capek sih, kerjain kayak gini kok capek sih. Aku bilang, terus aku bilang, coba kamu sehari jadi aku, gimana rasanya? Terus dia balik, coba kalau kamu kerja kayak aku, gimana rasanya gitu. Aku bilang ya udah, semua tuh ada porsinya masing-masing. Aku bilang gitu. Yang memang porsimu tuh kerja ya capek, aku di rumah ya capek gitu. Ya pokoknya aku terus cerita. Kalau misalkan aku semenjak itu aku cerita terus kalau misalkan aku. Oh berarti lu istilahnya gini, lu udah tahu momen lu, oh nih suami gue lagi naik nih,
Iya, iya. Kalau misalnya gue diem, gue nggak bakal kelar nih. Berarti mau dengan di momen itu lu baca, lu otomatis langsung, maksudnya biar dapat komunikasinya kan. Iya, jadi kayak Dia muntap, aku ya iso. tapi Tapi dengan cara nada dia yang lebih Di bawah. di bawahnya dia gitu. Jadi supaya dia juga tahu gitu kalau misalkan iya sama-sama capeknya kayak gitu. Iya sama-sama salahnya misalkan kalau salah ya. Itu semenjak itu jadi komunikasi tuh jadi enak gitu, kayak misalkan aku dikit-dikit ngeluh misalkan aku capek, aku gini dia kayak oh Sejak iya. itu tuh. Iya, sejak itu. Nah, anakku mau umur 1 tahun, kan aku pengen nih ngerayain ulang tahun anakku kan yang ke umur pertama. Terus aku cerita ke dia kalau misalkan aku pengen anakku tuh ulang tahun, kan dia lagi suka bebek tuh, gimana kalau kita rayain Temanya pakai bebek. tema bebek gitu. Terus gitu dia bilang ulang tahun ini budayanya siapa sih? Terus aku bilang ya udah nggak usah ulang tahun, syukuran aja gimana. Tapi pakai IO. Ngapain pakai IO? Ya biar lucu loh, ada balon-balonnya, ada backdropnya, ada sweet cornernya kayak gitu-gitu. Apalagi kan di keluarga tuh saudaraku tuh banyak, di keluarga dia saudaranya juga banyak dan banyak anak kecil-kecilnya, jadi pasti bakal seru kalau Ngumpulin kumpul. gitu. Jadi lebih tahu keluarga satu sama lain gitu kan. Dan dia bilang ya udah urus aja, kan kamu cuma butuh uang SCC uang kan dari aku, dia bilang gitu. Terus aku kayak iya ya apa kan kamu yang kerja kalau gitu, jadi aku ya butuh ACC kamu juga gitu, ntar siapa yang bayarin kayak Mencoba kayak cairin suasana. kayak gitu. Terus ya udahlah nanti kalau butuhnya berapa bilang aku, nanti aku transfer, dia bilang gitu. Nanti kamu yang ngurus, pokoknya aku terima beres kayak gitu. Akhirnya bikin ulang tahun pertama kan, ulang pertama kecil-kecilan gitu, cuman ngundang saudara-saudara aja. Nah selesai dari situ kan gimana ya, kan kumpul bareng nih dua keluarga ini kan ya. Terus Di apartemennya. dia di apartemen. Terus dia tuh datang telat. Pas Iya. ulang tahun tuh Datang telat ya. Dia kan nyempet-nyempetin juga kan pulang dari kerja kayak gitu kan. Apalagi Surabaya juga macet gitu kan. Jadi dia nyempetin banget. Dia telat gitu. Terus habis itu ya namanya mulut orang ya kan. Nah kok udah tahu anaknya ulang tahun kok telat sih. Ini kan ulang tahun anakmu yang pertama. Karena tetangga lagi jadian. Kayak gitu. Muntap lah lagi. Dan itu tuh dicelutuk di depannya dia. Akhirnya dia ngomong, sing mbok pangan kabeh iki opo gak gara-gara aku kerja? Ngomong gitu dia. Sing mbok pangan kabeh. Yang kalian makan semua itu, Tapi itu kasar. apa kalau nggak gua kerja ini, lu bisa makan ini makan. nih, kayak gitu dasarnya. Nah itu, terus semua tuh jadi kayak Dan itu ngomong ke semua orang. itu masih banyak orang. Oke. Posisi kan udah selesai, udah potong kue, udah makan-makan kayak gitu. Terus ngomong, kok telat sih? Namanya gimana sih? Kok telat sih? Kan ulang tahun anak yang pertama. Harusnya disempetin, libur dulu lah kerjanya kayak gitu gitu. Terus dia ngomong kayak gitu. Terus semua tuh jadi kayak, Awkward. wih, kok gini ya? Terus saudara papaku kan keras banget kan. Terus dia bilang, aku gak paten nek, aku gak mangan ngene iki. Gua nggak padan apa ya? Aku nggak Gua rugi. nggak rugi deh gitu. Kalau Gua gua juga nggak makan makan, begini, nah. nggak makan dari lu gitu loh, ya kan? Terus saudaraku bilang kalau misalkan aku tuh cuma butuh ketemu Aleta, lihat Aleta senang kayak gitu. Sebut nama anakku, ulangi. Juga apa terjadi? Aku tuh papa tuh bilang aku tuh pengen lihat anaknya Cucunya ya. iya cucunya tuh senang ulang tahun, happy gitu loh. Aku tuh nggak butuh yang kayak gini tuh. Yang penting kumpul keluarga lah ya, tanpa Betul, ini pun tuh nggak apa-apa gitu. Terus mereka kan jadi mau nggak mau tuh pulang gitu loh. Iya, karena udah kondisi. Keadaannya udah enak ya. Lah, dia nih. Dingin, Cok. Makanya emang enak konten cerita begini lama emang. Gua dingin, Cok. Anu AC. Ini bisa jadi 3 part. Terus Akhirnya pulang mau nggak mau tuh pulang dengan keadaan yang Awkward lah semua iya udah awkward aneh. gitu. Akhirnya cuman ya tapi di depan Aleta aku bilang kepada anakmu,
please lah, ayo jangan di depan Aleta tuh jangan bersih tegang kayak gini gitu loh. Aleta kan juga bisa ngerasain gitu loh apa yang ada di suasananya itu, nanti dia pasti ngerasain aduh orang-orang kok kayak gini ya di ulang tahunku gitu kan. Terus ya udah mereka berusaha untuk biasa aja, seneng banget di depan Aleta tuh kayak itu pulang ya, nah, nanti kalau misalkan ada waktu nanti diajak tante main kayak gitu-gitu. Terus udah pulang semua nih, aku udah feelingku nggak enak, aku bilang ke mama papaku, Aleta sebut lagi, kamu bilang sama anakku kan, kamu sama opa dulu, sama oma dulu, nggak apa-apa. Terus anti-antinya bilang, iya yuk, kan Aleta ulang tahun, kita main ke playground gitu, siapa tahu Aleta makin happy gitu. Ya udah bawa aja gitu, nanti Mereka aku tahu nyusul. tuh Jadi kayak mereka bakal tak paham bakal apa yang ada yang terjadi. Terus biar selesaikan dulu lah ya. nyelamur ke dengan bawa anakmu. Jadi dibawa, terus aku kan Iwonya kan beres-beres tuh. Terus habis itu dia bilang, usah keluar, gak usah diberesin. Apa yang kan alat-alatmu mana aja yang perlu, itu bawa pulang lagi, gak usah diberesin, biarin aja gitu. Udah keluar tuh. Jadi kayak udah aku udah deg-deg nih, waduh bakal ada apa ya ini, aku tuh bakal diapain, pikirku tuh, kepikiranku tuh cuma gitu. Aku cuman yaudahlah cairin suasana ke IO nya, makasih ya mbak, kayak bilang makasih ke IO nya, terus tak suruh keluar semua. Terus aku bilang, ini tuh acara ulang tahun anakmu loh, yang pertama, mbok ojo dicacati, yang bilang gitu, jangan dibikin Cacat. Kayak gini gitu loh. Memang anakmu nggak kerasa, tapi aku yang bayangin, aku tuh ini tuh momen aku nginget-nginget 1 tahun yang lalu tuh aku ngelahirin anakku, dimana tuh nggak ada kamu, aku mau tinggal, dan akhirnya tuh aku kayak flashback gitu loh, aku mau tinggal, aku pendarahan, aku tuh pengen yus biarin lah yang kemarin tuh, biarin, yang penting anakku tuh tumbuh sehat, udah 1 tahun gitu loh. Kok kamu tuh kayak gini banget sih, itu loh nyakitin perasaanku gitu loh maksudnya tuh. Terus dia bilang, sok siapa juga yang nyuruh bikin acara kayak gini gitu. Terus aku bilang, kan ini ulang tahun anakmu, bilang gitu. Terus dia bilang, aku nggak mau tuh yang repot-repot kayak gini gitu, aku pengen yang simpel-simpel aja. Kenapa sih jadi repot, jadi kayak gini? Terus omongan saudaramu juga aku nggak enak banget sih, padahal yang dia makan tuh hasil kerja kerasku, dia bilang gitu. Terus aku kan iya maaf salah ya, namanya juga omongan orang sih, gimana gitu kan ya. Kamu tuh yang harusnya kamu tuh lebih dewasa, lebih bisa menjelaskan, oh iya tadi ada kerjaan sebentar, udah aku sempetin kok. Ngomong kayak gitu tuh apa susahnya sih ke orang-orang? Jadi orang-orang kan jadi bangga gitu, oh iya kamu tuh kerja demi anakmu, demi istrimu, udah kamu sempetin gitu loh, kamu kerja juga buat kita gitu kan. Gimana sih caranya bikin bahasa yang enak, aku bilang gitu. Terus dia bilang, dari awal dia bilang gini, Cat awal tuh kamu benceng no pancene dari awal pernikahan. Kata itu Dari awal pernikahan lu tuh udah ngebeciin, Gengkelin. jadi aku tuh nggak bisa baik-baikin kamu dan keluargamu, Kayak dendam ya. kayak gini. Tapi aku bilang, loh jengkelin apa sih, orang aku tuh nggak pernah aneh-aneh gitu loh kan. Aku nggak pernah yang macam-macam, aku di rumah semua juga izin kamu, mau apa-apa juga izin kamu, mau beli apa-apa juga izin kamu. Yang part yang jengkelin itu yang apa sih gitu. Terus dia bilang, aku itu nggak ngerasain kayak punya couple gitu loh pas nikah sama aku tuh gitu. Terus aku tanya kan, couple yang kamu maksud tuh yang kayak gimana, jadi supaya aku tahu yang kamu minta tuh yang kayak apa gitu loh. Karena kita tuh ada di waktu yang cepet banget, yang belum kenal satu sama lain, nggak ada proses yang pacaran yang lama, yang benar-benar tahu satu sama lain gitu, nggak ada. Makanya kita setelah nikah ini proses buat kenal satu sama lain gitu. Kalau misalkan kamu nggak suka sama sikapku, ya udah bilang gitu loh, apa yang kamu nggak suka nanti aku perbaiki gitu. Aku juga bilang ke kamu kalau misalkan apa yang kamu nggak suka ya nanti kamu perbaiki gitu. Terus dia bilang, alah paling kita tuh gak jodoh sebenarnya kayak gitu. Terus kan aku bilang, oh terus gimana dong kalau nggak jodoh? Aku kayak
momen itu kayak aku tunggu-tunggu gitu loh, kayak apa sih, kayak aku seneng dia ngomong gitu tapi aku juga sedih dia ngomong kayak gitu. Kayak ini tuh momen yang ya wis sakjane ku kaku ya opo kayak gitu. Terus dia bilang ya wis lah, kayak memang nggak jodoh tuh ya apa sih harusnya. Terus aku bilang kamu cerai. Terus dia diem aja. Aku bilang kalau misalkan kamu mau cerai nggak apa-apa, aku tuh masih mampu kerja, masih bisa ngidupin anakku sendiri, aku bilang gitu. Dan aku bukan tipe kalau orang kayak kamu yang ngungkit-ngungkit semua gitu, enggak. Karena memang itu tuh anakku lahir dari rahimku, aku tahu gimana perjuangannya kayak apa. Terus kamu sekarang ngungkit-ngungkit kayak gitu, bilang kayak gitu, ngomong kalau misalkan kita nggak jodoh, selama ini tuh ngapain? Sampai keluar anakku tuh ngapain gitu loh. Asu. Oke, lanjut. Gitu. Terus Nanti dibip aja ya. terus bilang kayak aku tuh kalau misalkan memang waktu itu cerai, ya udah aku tuh kayak udah siap lahir batin buat cerai gitu loh. Karena memang aku tuh nggak bisa jadi diriku sendiri setelah menikah. Yang orang-orang tuh kayak tahu aku tuh kayak yang Ini bukan kamu gitu ya. Aku tuh supel yang suka bercanda, terus yang gimana yang nggak, yang waktu aku nikah kayak aku diem, aku penurut tuh sebetulnya bukan aku banget. Kamu tuh ekstrovert lah ya tadinya ya. Iya. Apapun tuh orang tahu gitu ya. Nggak kayak situ, hey. Makanya nggak boleh introvert. Ngomongin ekstrovert dan introvert. Enggak sih ya. Enggak, bukan bisa lah orang itu bisa berubah sih. Iya. Tapi intinya itu bukan lu banget, dan itu istilahnya sebenarnya gini. Gue berdasarkan pengalaman kakak gue bukan ada 2 kakak nih, aman. Mereka pasti akan berubah setelah menikah, ya kan? Entah itu nggak pernah lagi nongkrong karena memang terbatas, karena gue alihin nih gini deh, oh nggak masalah. Terus ya perubahan itu pasti, tapi kalau misalnya sampai merubah sisi pribadi orang tuh, gue ya itu tadi kesepakatan awal gimana gitu. Iya, kalau menikah itu sudah pasti habit berubah gitu loh. Iya. Saya aja sepeda habis gitu kan ya. Dijual semua yang karena itu ya hobi Konsep, ya? gitu loh. Istilahnya ya hobi lu tuh mohon maaf harus sedikit disisihkan. Bukan sisihkan lagi pada saat itu karena prioritas. Ya. Ya, Prioritas. Betul. Betul kan? Ya, langsung cut. Jadi memang Exactly. Kadang kita juga bukan Kayak pernah tahu ya. Exactly. Anda yang host tadi pasti ingat dengan exactly. Oke, terus Nanti kita ada video di situ. Ada kita kasih thumbnail ya. Ada insertan foto dia ya. Nah, sampai mana sih tadi? Oh ya, masalah priority sebenarnya, maksudnya memang pasti berubah, tapi biasanya secara habit. Dan kalau gue pribadi ngerasain habit gue memang lebih baik setelah menikah gitu loh. Jadi memang ada sesuatu yang luar biasa positif yang memang beda dan nggak pernah kita lakuin, tapi seolah-olah itu kita sudah menjadi kebiasaan untuk ngelakuin itu lagi. Jadi membentuk habit baru dengan tidak melupakan proses habit-habit yang lama. Bahwa kan gue masih berteman dengan komunitas gue lama, dan itu pun mereka mendukung dengan oh iya udah wajar dia punya anak, sebenarnya itu paham kan? Karena mereka juga, walaupun mereka juga mohon maaf ada yang pasangan sudah berumur sekarang, sudah sampai beruban gitu ya, tapi dia tidak punya anak. Tapi mereka pun paham dengan hal itu gitu kan. Ya masalah prioritas sebenarnya memang, kalau ini secara sisi gua sih ya, mungkin banyak yang sama juga, banyak yang enggak setuju juga, nggak apa-apa, netizen yang budiman ya kan. Jadi sejak saat itu kamu merasa bahwa kamu terkekang dengan secara pribadian, berarti psikologi kan ini. Psikolog kamu, secara psikis kamu terganggu gitu loh. Sebenarnya Sebenarnya gini, aku tuh bukan yang ngerasa itu ganggu buat aku. Kayak itu otomatis terbentuk. Otomatis aku tuh jadi orang yang penakut. Otomatis itu aku jadi orang yang penurut. Otomatis aku jadi orang yang takut salah intinya. Iya, takut salah. Jadi benar-benar detail kayak gitu. Nggak tahu ya ini salah apa enggak. Mungkin kalau salah bisa komen di bawah.
Jadi gue pernah kayak dengar yang namanya toxic relationship. Ya, nah, jadi gini, taruhlah misalnya nih seorang si Mbak ini, ya udah awalnya normal, begitu ketemu sama si B, nikah, dia harus mengikuti habitnya si B, dan dia tidak diberikan waktu oleh si B. Gue orangnya seperti ini, nggak bisa tuh. Jadi dia harus di ini. Nah, ketika dia marah, muntah, dar, habis itu baik lagi. Nah itu tuh otomatis si Mbak ini tuh memang terganggu juga sih. Iya. Jadi Lama-lama ini orang sebenarnya gimana gitu kan? Tapi akhirnya lama-lama karena oke, gue harus dia berpikir dia adalah suami gue harus membuat keadaan rumah nyaman buat dia dan buat gue sendiri. Ya gue harus membentuk sosok dia yang baru. Sebenarnya ini yang bahaya sih kalau menurut gue sih, ya kan? Jadi istilahnya saling berekspektasi jadinya. Gitu. Jadi gue harus menjadi si C nih karena supaya keluarga gue aman ya, gitu. Nah, oke. Dan itu juga bahaya untuk dirinya sendiri. Gitu dia. Kalau orang, mohon maaf kalau memang secara kalau kita orang agama gitu ya, kita bilangnya iman kan ya. Untuk secara Islam itu namanya iman. Bahkan orang beragama lain pun masih punya kontrol masing-masing gitu loh. Jadi kalau mohon maaf kalau memang secara iman itu nggak kuat ya berarti kan dia bisa mungkin satu dia bisa jadi psikopat ya kan, karena dia itu banyak dan sudah banyak terjadi gitu kan. Dia bisa jadi gila sendiri, ya bisa jadi halu ya kan, halu takut gitu kayak kalau psikotropika itu kan begitu kan, halu gitu kan. Sama sebenarnya apapun yang nyandu tapi sifatnya negatif kan begitu, sifatnya mungkin kamu ketika dikasarin pertama mungkin kamu masih pikirin positif ya kan, makanya jangan pernah pakai narkoba ya gitu loh. Pertama mungkin gini-gini aja efeknya, tapi ketika kamu itu di setiap hari di push dengan itu terus imunmu sudah terbentuk dan kamu kebal dan kamu nyandu kan. Nah akhirnya itu kayak sesuatu yang negatif itu kan jadi kayak kerekam dan kamu denial dengan positive thinkingmu, kamu tidak menerima dengan sesuatu yang negatif itu dan kamu berusaha untuk coba nyari solusi di negatifnya ini walaupun dengan energi negatif. Sumpama kayak kalau namanya negatif ditambah negatif pasti jadi lebih negatif, tapi ketika dikali ada sesuatu yang beda tuh gitu kan jadi positif kan, bisa jadi kalau hitungan matematika kan gitu. Nah ini aku juga agak rumit ya. Ini ya kalau resiko kita bikin konten begini nih, diremes-remes nih namanya perasaan. Tapi ya kita nggak bisa ngejudge apapun gitu kan. Maksudnya di sini juga nggak tahu ya. Mungkin ini kan baru satu sisi dari lu doang nih gitu kan. Oke, berarti long story short-nya seperti apa setelah terucap hal itu? Lu mau cerai? Kamu ya apa gitu kan? Terus dia akhirnya? Terus kayak dia kayak gimana sih, kayak ya udah kalau misalkan nggak jodoh ya mau gimana lagi kayak gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan memang harus cerai juga nggak apa-apa, aku juga bisa membiayai. Aku bisa terus jadi kita kayak nggak ngomong-ngomong gitu loh sampai anakku tuh pulang, dianterin pulang. Terus mama tuh udah kayak gimana? Feeling lah. Emak tuh kalau udah namanya emak mah feelingnya kuat banget, luar biasa. Feeling good. Lakasut. Mama tuh tanya gimana tadi gitu. Udah selesai belum? Aku bilang oh ya udah. Terus ya udah berarti anakmu tak harus ini ya. Iya nggak apa-apa. Pikirku kan ya udahlah, mungkin tadi tuh sama-sama emosi makanya ngomongnya kayak gitu. Mungkin kalau udah ada anak nanti dia bakal cair sendiri gitu kan. Ya udah mainan sama anakku, suamiku tak panggil, udah sini lo main, ini lo anak tuh lagi ulang tahun gitu. Terus dia bilang maaf ya tadi tuh aku lagi emosi gitu. Pasti, dan maafnya tuh yang benar-benar dalam banget minta maaf ya. Dalam minta maaf, terus jadi sweet gitu loh orangnya, jadi dipeluk. Akhirnya kan aku jadi kayak luluh lagi gitu, kayak ya udah mungkin karena dia tuh kayak gitu tuh emosi gitu kan. Sampai
itu tak skip ya karena bakal jadi panjang banget. Tak skip sampai anakku tuh umur belum sampai 2 tahun. Aku tuh kepikiran buat kerja lagi. Dan aku mikir kerja apa yang misalkan aku masih bisa lihat Aleta nih. Lihat anakmu ya. Lihat anakku, iya. Lihat anakku. Tapi aku bisa menghasilkan. Terus aku udah coba macam-macam ya, mulai dari online, mulai dari macam-macam, mulai dari yang kerja kayak Di rumah aja. jasa, ya jasa kan pasti di rumah aja. Itu udah aku cobain semua sampai akhirnya aku diminta tolongin untuk dandanin saudaraku. Oke. Bisa. Iya bisa. Sama kami juga. Oke. Aku buat dandanin saudaraku, terus aku dandanin saudaraku kan. Nah itu dia tuh lagi tunangan. Dia ngundang tetangga-tetangganya gitu kan, tetangganya datang. Terus ada satu orang ya cowok ini, dia bilang dandannya kok bagus, dandan di mana, di salon mana, di makeup artisnya siapa kayak gitu. Terus saudaraku bilang di Mbak Nat bilang gitu, terus kenalin dong. Akhirnya kenalan. Nah si bapak ini nawarin aku kerja di salah satu kosmetik Yang sekarang ini. yang sekarang ini. Oh, Tuh. oke. Terus aku bilang nggak bisa pak, saya nggak bisa karena saya punya anak saya masih kecil dan masih ASI gitu. Kadang tuh kayak nggak full ASI tapi nggak bisa ditinggal gitu loh. Aku bilang emang nggak bisa pak, bapak cari yang lain aja gitu. Sorry, kondisinya ini belum cerai kan? Belum. Oke. Jadi udah masih baik-baik aja nih, masih baik-baik aja. Terus aku dikasih nomor telepon, kalau misalkan kamu berubah pikiran, kamu telepon aku aja gitu. Terus tapi aku udah nggak feeling sama sekali, udah nggak feeling. Udah nolak aja lah intinya ya. Pokoknya kan bukan kriteria yang aku pengen untuk kerja gitu. Terus nggak lama bapaknya telepon aku Dapat nomor telepon dari mana? dari saudaraku. Oke. Ada jelasin. Enggak, kan tadi baru Oh iya, iya. obrolan. Bilang kalau misalkan ada event kayak misalkan Tertentu gitu ya? dia butuh makeup artist gitu katanya. Aku bilang aku bukan makeup artist gitu, jadi aku nggak ada portofolio untuk makeup artist, aku bilang gitu. Dia bilang nggak apa-apa, coba aja, itu loh acaranya cuma 2 jam kok, habis itu kamu bisa pulang, kamu tak kasih fee sekian. Aku bilang wah enak juga kali ya jadi makeup artist ya gitu, kerjanya cuma bentar tapi fee-nya lumayan gitu. Akhirnya aku terus kerja sama si bapak ini, jadi ada acara apa gitu aku yang dia. Terus tapi aku udah izin seizin suami kan, karena Alena kalau anakku kalau misalkan aku kerja kayak gitu part timean gitu Buat titipin di aku titipin di mama, kadang aku titipin di ibu kayak gitu kan. gantian lah ya. Ya biar gantian. adil. Terus suatu saat bapak ini tuh kekeh masih nawarin aku buat kerja di Madam Ji. Enggak. Nabi cut. Madame. Bener. Nanti di cut, nggak usah di itu. Madame. Madame Ji. Kan banyak loh. Di Di situ di sebuah perusahaan kosmetik Kosmetik itulah itu. ya. ya di perusahaan kosmetik. Terus pokoknya kekeh sampai dia bilang kamu kerjaannya boleh dibawa pulang. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi kerjaanmu tuh boleh kamu bawa pulang kok, tenang aja. Butuh cuman pagi datang buat ketemu kayak briefing gitu, terus habis itu kamu bawa pulang kerjaanmu nggak apa-apa. Yang penting suatu saat kalau misalkan kamu ditelepon, kamu maksudnya angkat telepon gitu loh, kamu harus standby. Terus kan akhirnya jadi mikir kan, wah aku ada kesempatan nih buat kerja yang bisa dibawa pulang, tapi tapi masih menghasilkan dan gajinya tuh gaji bulanan, gaji tetap. Aku coba ngomong ke suamiku, aku bilang kalau misalkan aku cerita, terus habis itu aku bilang, oh dia bilang itu bapak yang waktu itu yang sering ngajak kamu event. Iya, gimana nih gitu. Kalau misalkan iya, anakku bakal aku sapi pelan-pelan. Jadi aku nggak ada target buat bakal aku sapi besok. Jadi lusa aku kerja gitu. Nggak proses lah ya. Karena kan itu nggak bisa dipaksakan untuk proses sapi gitu kan. Akhirnya dia bilang,
kalau itu baik menurutmu, baik buat kamu, lakuin aja nggak apa-apa. Terus karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, aku kan make sure kalau beneran ini nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa beneran. Terus kalau misalkan aku kerja, konsekuensinya pagi aku harus pagi waktunya tuh nggak banyak kayak dulu. Terus aku bakal nyelesain tanggung jawabku di rumah, tapi ya kan aku juga kerja sih, jadi aku di rumah ya kerja kantor, ya kerja ini di rumah. Ya nggak apa-apa, coba aja, barangkali itu jalan rezekimu gitu katanya. Jadi aku besok ke kantornya, terus bilang kalau misalkan detail pekerjaannya itu seperti apa gitu. Jadi supaya aku bisa manage gambling apa namanya, bargaining lah ya. Terus dijelasin detailnya seperti apa, kantornya di mana, benefitnya yang kita dapat seperti apa, kewajiban, hak dan lain sebagainya. Akhirnya aku bilang, iya aku mau, asal sesuai dengan perjanjian awal aku bisa bawa pulang kerjaanku. Kalaupun misalkan aku ada event, maksudnya event yang memang harus sehari penuh itu, ya mohon maaf nggak bisa. Aku bisa ngawal aja, maksudnya ngawal by phone lah. Ada satu orang yang aku percaya untuk memang ngerjain tugasku itu. Terus dia bilang nggak apa-apa, pokok yang penting kamu masuk aja dulu gitu. Ya udah aku masuk, aku cerita kalau misalkan iya nggak apa-apa, kok bisa perusahaan ada yang segampang itu ngasih kepercayaan kamu bisa bawa pulang kerjaanmu digaji penuh lagi. Ada ya di sini itu pertanyaan dari suami. Terus aku bilang emang bapaknya tuh baik banget, aku kenal baik banget. Terus dia memang kayak suka dengan kinerjaku gitu, makanya dia ngebet banget pengen aku ada di timnya dia gitu. Terus dia bilang ya udah, awas ya kalau meleset dari konsekuensi yang kamu buat, nggak usah kamu yang tak ilangin, tapi bapak yang tadi tuh tak ilangin juga. Ancaman lah ya. Ngancem kayak gitu loh. Aku kan harusnya ancaman itu nggak ada ya, maksudnya cuman ya udah ntar kalau misalnya lu nggak bisa sesuai bakal ngapain, kan itu resign aja udah kan bisa gampang kan ya. Tapi Kok sampai hilang segala, hilang tuh aku pikir hilang ngapain gitu kan. Wih, deso beli meneh. lu gimana sih? Lu mau konsep gitu push ya nggak sih? Gue udah sosokan kaki tuh. Anjir. Dari mana tadi? Dari pesulap. Sampai dus. Oke, kita belum kenal sebelumnya. Balik lagi dong. Jadi Tak ilangin. Ya, Ya, kenapa harus hilang-hilangan sih gitu? Aku bilang karena aku pede kan, maksudnya bapaknya juga nggak bakal ngelanggar janji, terus aku juga nggak bakal ngelanggar janji juga karena aku memang udah konsekuen orangnya. Iya nggak bakal kayak gitu, bilang gitu, meyakinkan dia. Akhirnya aku ngabarin bapaknya kalau misalkan oke pak, suamiku oke. Terus ya udah kamu bisa masuk setelah lebaran, itu posisi pas puasa. Kamu bisa masuk setelah lebaran ya. 2019 ya. Habis itu habis lebaran aku masuk kan. Aku masuk, ketemu orang-orang baru, ketemu gimana sih udah lama nggak kerja, terus habis itu ketemu semangat orang-orang baru lagi ya. Jadi kayak Exciting ya, over exciting gitu. Ketemu orang-orang kayak gitu, aku bisa ngobrol sama orang-orang, aku bisa tukar pikiran sama orang-orang kayak gitu. Senang lah pokoknya. Itu beberapa bulan itu benar-benar kerjaan yang aku bawa pulang kayak gitu, event terus aku selalu pulang terus gitu. Sampai pada akhirnya bapak ini bilang, kamu mau nggak anakku udah disapi ya, proses udah disapi, jadi udah bisa aku tinggal pelan-pelan gitu. Terus bapaknya bilang, gimana, anakmu udah bisa disapi belum? Udah pak, aman namanya gitu. Kalau misalkan ada event yang memang agak lama dikit, lebih dari 5 jam atau 6 jam bisa kok. Berarti kamu bisa nggak full time? Dengan harapannya dia mau naikin gaji, jabatan. Jabatan. Jadi yang tanggung jawabnya memang lebih dari yang kemarin dan memang harus standby di kantor. Terus aku bilang,
saya ngobrol dulu sama suami ya Pak ya, soalnya kemarin kan perjanjiannya itu aku memang harus dibawa pulang kerjaannya karena Setelah berapa bulan? Maaf. 2 bulan atau 3 bulan Oke. gitu. Hmm. Itu terus habis itu aku ngobrol kan sama suami, kalau misalkan aku Dapat tawaran seperti Mm-mm. ini. aku mau naik jabatan loh, tapi ada syaratnya. Kalau misalkan aku harus full time kayak gitu-gitu. Aku Nih, bilang, gue tahu nih, ini triknya dia supaya gimana penyampaiannya, Iya. supaya dia Ah, dibuat iya. ceria dulu tuh. dibikin happy dulu, dibikin kabar gembiranya dulu, terus habis itu diselipin. Bukan yang bingungnya dulu gitu kan. Mm-mm. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa sih, kan anaknya udah bisa disapi, jadi kamu bisa kerja full time nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Asalkan ya itu tadi kerjaannya harus antara di rumah dan di kantor tuh harus balance. Beres. Tuh. Terus aku bilang, beneran nih? Iya beneran, nggak apa-apa. Yakin beneran, aku kerja loh di kantor itu 8 jam, aku bilang gitu. Pagi aku berangkat jam segini, pulang berangkat jam segini. Jadi aku ya masih bisa sih prepare Kamu. rumah gitu kan, prepare kamu, preparein anakku gitu. Tapi gimana nih si anak ini mau ditaruh di mana? Karena kita dua-duanya kerja, nggak mungkin kalau nggak dititipin gitu kan. Apa mau ini panggil mbak-mbak aja gitu. Dia bilang nggak usah, titipin ibunya dia aja gitu. Karena secara anakku tuh lebih dekat sama ibunya daripada mamaku. Hmm. Karena ibu tuh lebih sering kayak jengukin gitu loh. Karena kalau ada apa-apa, Intens ya. kalau ada apa-apa sini di ibu aja gitu. Terus ya udah aku kerja. Suatu saat itu kok suamiku nggak pulang ya? Dia pamit kalau misalkan mau ada meeting yang memang ada, waktu itu ada produk baru yang memang harus launching segera. Nah itu kan butuh trial and error gitu kan. Akhirnya dia pamit untuk nginep di kantor, bilangnya gitu, supaya ya apa sih, kan teman-temannya juga nginep di kantor katanya tuh, biar koordinasinya tuh trial dan errornya tuh nggak ada yang ke skip Ya, gitu. cepat gitu koordinasinya. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa, aku biar nginep di ibu aja gitu, biar aku nggak sendirian juga gitu kan. Apa nanti aku bolak-balik ke apartemen juga nggak ada yang ku tengokin kan, kamu ini nginep di kantor berapa hari? Ya 2 hari lah paling lama gitu. Itu dia. Terus oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus aku kan kerja, anakku kan di rumah ibu. Terus waktu kerja itu aku ada ketemu klien, yang kliennya itu kayak komunitas leses gitu loh, bulu mata yang tanam itu loh, itu komunitas kayak gitu. Tahu nggak lu? Gak tahu. Dia doang yang tahu. Terus aku ketemu sama kayak 2 orang atau 3 orang gitu loh buat meeting. Mereka mau ngadain event, terus mau kerja sama dengan brand Perusahaan kosmetik yang brand aku itu. bawa. Terus kita ngobrol. Nah, mungkin kayak apa ya, Tuhan tuh kayak nunjukin gitu loh. Maksudnya Jalannya. kok kebetulan terus. Nah, si mbak yang satu ini yang aku ngajak ngobrol ini, Mbak Bunga misalkan ya. Kayak korban perkosaan ya, Wak. Nama samaran dalam kurung bunga. Aduh. Si mbak ini tuh Mbak Bunga chattingan gitu loh. sama kamu. Bukan sama orang, jadi kita Oke. meeting, dia tuh sibuk sendiri gitu. Nah aku kan bilang, Mbak biar lebih fokus kita Fokus meeting dulu dulu ya. ya, supaya kita lebih cepat karena waktuku juga nggak banyak, karena bulan itu banyak event, aku bilang gitu. Mbaknya kalau misalkan mau diduluin, ayo kita buru-buru cepetin gitu, buru-buru Selesai selesaiin. dulu. Terus kan kita lagi ngobrol nih, dia kan kadang masih nyelip-nyelipin gitu loh. Bener. Aku pikir wah nggak serius banget nih. Aku pikir ya udahlah, nggak aku prioritasin. Terus sampai ketemu kedua, ketiga, keempat masih bahas event yang sama, tapi mereka kayak Nggak ganti kelar-kelar. konsep kayak gitu loh. Sampai kita itu meeting di ceritanya, Mbak meeting di rumahku dong, Mbak yang ini. Si Bunga itu. Si Bunga ini, Mbak meeting di rumahku dong. Aku pengen apa? Liatin workshopku, siapa tahu kamu ini tertarik sama workshopku. Oh iya boleh Mbak. Kapan?
lusa ya, iya. Jadi kayak waktu aku kan kita meeting sama temanku partnernya di Surabaya, jadi kita berangkat ke Lokasinya. dia ngawasin meeting Maksudnya ya. dia Maksudnya dia liatin, oh bagus ya, iya dan lain sebagainya. Terus si partnerku tuh bilang, itu bukannya sepatunya bojomu ta? Udah gue tebak nih tadi, cuman gue nggak ngomong terus. Gue tebak. tebak sih, gue ketebak tapi kok jadi kayak sinetron tadinya gitu. Iya. Tadi artinya itu loh, Bukannya ini sepatu laki lu. ini punya sepatu laki luar gitu ya. Terus Aku bilang, ya masuk sepatu kayak gini ki, mek siji sih. Masa sepatu satu doang yang kayak gitu ya. Ada translate. tuh itu Oh, satu translate doang. ya. Apanya? Satu doang sepatunya. Enggak, maksudnya Maksudnya kok ada sepatu Oh, jenis model jenis kayak gitu sepatu masa itu. iya Oh. satu aja gitu. Terus aku bilang, orang dia kerja kok. Itu sorry, gue potong. Dia bentuknya rumah atau apartemen? rumah Oke, rumah gitu. Terus setelah itu kan aku nggak kepikiran macam-macam. Nggak lama tuh suamiku tuh jadi hobi ikan, hobi piara ikan cupang tuh loh, yang buat ditarung-tarung itu. Tapi itu cupang hias Iya. gitu. Nggak lama tuh dia jadi hobi ikan cupang. Terus dia jadi sering keluar beli ikan, terus ngajak temen-temennya ke rumah kayak gitu-gitu. Terus habis itu tak skip ya, itu lumayan ada lama tuh. proses lah pokoknya. Terus habis itu nggak lama kita event sama mbak itu tadi. Deal tuh ya akhirnya. Deal. Kita event di satu hotel di Sidoarjo. Jadi aku benar-benar full ngurusin karena waktu itu partnerku yang di Surabaya ini lagi cuti. Oke. Terus habis itu aku full ngurusin benar-benar dari prepare dan lain sebagainya. Mbak kan komunitasnya kan kumpul ya, kumpul di situ. Nah, aku udah feeling banget Mbak itu diantar sama Suami kamu. suamiku, karena waktu itu kayak kelihatan di lift nganterin ke atas, wajahnya tuh nggak asing gitu loh. Dan itu tuh posisi jam kerja, jam 10, jam 11 itu kok kayak aku tuh posisi kan lagi duduk santai gitu kan ya, dia datang kayak orang-orang registrasi gitu kan, aku ada di dekat meja registrasi, liftnya itu ada sebelah sana gitu kok Seng gitu ya? Terus aku deg-degan kan, kok kayak suamiku ya, enggak lah, nggak mungkin lah, masa iya suamiku ngapain sih di sini, orang biasanya dia kerja sibuk juga kok. Dan itu udah perasaannya udah nggak enak Sejak kejadian sepatu itu ya. pulang itu iya kayak dikasih itu loh Petunjuk, tadi petunjuk, iya petunjuk. kayak kok baik banget ya. Clue-cluenya. Terus habis itu pulang itu bajunya sama. Aku pagi kan aku harus kerja dulu kan, masukku sama pendidikan bagian aku, tapi udah ke prepare. Aku tuh nggak ngeh kalau bajunya tuh yang tak prepare tuh baju yang itu Tadi. gitu. Terus aku loh kok aduh kayak kok ini ya, kok sama gitu, maksudnya tuh kok bajunya tuh itu sama persis lah. Aku masa nggak ingat sih yang tadi kayaknya sama gitu. Terus jalan berapa lama dia ngomong kalau misalkan mau ini beli cupang sama temen-temennya. WhatsApp. Apa ya nggak bilang ke aku, ngomong kalau misalkan udah di rumah itu posisi. Oh. Dan dia memang kalau ke pasar ikan tuh malam-malam gitu. Ada satu pasar ikan di Surabaya ya. Terus dan faktanya rumahnya Mbak itu tuh deket banget sama pasar ikan. Oke. Jadi kayak nggak tahu ya. Ada Nggak korelasinya tahu lah, lah ya. pokoknya kok bisa gitu. Aku juga nggak habis pikir kok bisa kayak gitu. Terus dia pulang malam banget. Aku bilang jangan pulang malam-malam, bisa kerja. Terus bilang lagi, telepon lagi nggak diangkat ya, jangan pulang malam, bisa kerja. Terus dia datang sama teman-temannya. Ya udahlah, orang juga sama teman-temannya juga kan. Aku ngantuk, aku tinggal tidur. Dia aku nggak tahu dia gimana tidurnya kayak apa, nggak tahu kan. Pokoknya aku tidur aja, bangun pagi udah tak siapin lagi, aku berangkat lagi kayak gitu. Terus aku tuh iseng mainlah ke pasar ikan. Sebenarnya itu
gimana sih bentuknya pasar ikan itu gitu kan, gimana sih ngapain gitu kan lama-lama di sana Cewek itu tuh seremnya kayak gitu tuh. Tuh. Detektif. kok beli ikan aja lama, emang sebanyak apa sih ikannya, macamnya kayak apa. Terus aku lihat emang rame banget, emang emang banyak Wajar banget. lah ibarat kata ya. Oh, wajar lama gitu Wajar, ya. ya udah aku pulang. Terus nggak lama HP ini udah nggak beredar di ini loh, nggak beredar di Jangkauan kamu lah ya. kasur, nggak beredar di Oh, tempat yang tempat tersembunyi. duduk. Iya, Bawa terus. itu gara-gara kan biasanya kalau kita videoin anakku tuh kadang kalau misalkan nggak ada HP ku tuh, aku tuh suka cari HP suamiku buat posisi dia lagi, anakku lagi lucu nih, aku langsung rekam gitu kan, langsung pengen dapetin momennya gitu loh. Aku tuh capek cari loh, mana sih kok akhirnya kok jadi susah nyariin HP-nya dia, padahal tuh biasanya ada di kasur atau ada di tempat duduk gitu ya, atau di meja tuh langsung gitu. Nggak feeling sih sebenarnya, tapi ya cuman nyariin aja emang. Nggak lama itu suamiku tuh bilang kalau misalkan pulangnya tuh cepet-cepet terus gitu loh. Terus dia keluar sama komunitasnya, pulangnya cepet dulu, terus dia keluar sama komunitasnya. Sampai terakhir ada telepon masuk terus aku ngangkat. Itu nggak ada namanya. Ngangkat, terus aku kan belum sempat bilang halo. Katanya mau jemput, cepetan, aku ini sebelum telat ya. Terus aku tak matiin, tak taruh lagi. Posisi aku nggak tahu ini Itu nih, siapa? nggak tahu passwordnya, nggak tahu apa, mau ku hapus tuh nggak bisa gitu loh, aku nggak tahu passwordnya. Jadi aku ketahuan apa enggak? Nggak pernah tahu password apa emang diganti passwordnya? Nggak di Emang password nggak pernah? biasanya. Oh, Kan biasanya dari bisa password. Oke. langsung keluar, langsung foto gitu kan. Terus aku kan udah deg-deg ya kan, posisi anakku di situ gitu. Anakku ada di situ. Terus aku mikir, masa iya aku buntutin gitu loh. Terus pikir nggak usah, nggak mungkin teman kerjanya atau apa gitu kan, ada perlu kan biasa kan dia jemput temennya gitu. ya, terus Bareng gitu ya. meeting. Tapi aku udah nggak tahan. Pak, itu mobil yang hitam itu minta tolong dibuntutin ya Pak, bisa Pak? Ayo Pak, cepetan Pak, ini ngejar mobil gitu. Platnya Mbak, platnya yang mana gitu? Kenapa Mbak, kenapa? Diculik anaknya.